kekuatan yang darimu selamanya bersamaku. Ku percaya kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Rancanganmu sempurna bagi kehidupanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Shalom. Mari dengan bersehati kita datang kepada Tuhan malam hari ini. Dan malam hari ini saya percaya kita membawa syukur kita, sebab Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita awali ibadah kita malam hari ini bersama kita tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Kami membawa kerinduan kami malam hari ini Yesus. Sebab Engkau Allah yang baik, kasih setiamu tidak pernah berubah Tuhan. Dari dulu, sekarang, dan selamanya. Malam hari ini kami membawa pujian kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau bertata atas pujian dan penyembahan kami malam hari ini. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan, amin. Kaulah yang ku rindukan, Kaulah yang ku cinta, tiada yang lain di hidupku.
satu-satunya Allah Tuhan yang kami rindukan dan kami cintai. Tidak ada Allah yang lain Tuhan selamanya di dalam hidup kami. Hanya Engkau satu-satunya Allah. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau yang kami kasihi, hanya Engkau yang kami rindukan. Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami mau terus memandang Engkau Tuhan, kami mau terus berharap hanya kepadamu. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Hujan
katakan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Harta itu adalah kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Harta itu adalah damai yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Mari terus percaya, mari memandang hanya kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah, Dia jauh lebih besar dari apa yang kita hadapi. Dan Dia Tuhan kita yang sanggup melakukan segala perkara untuk setiap kita. Mari angkat suara kita sembah Dia. Karalabasya karalamu, karalabasya karalabaralabaralabar. Oh, kami berharap. Karalabasya karalabaralabaralabar. Karalabasya karalabaralabaralabar. Hati kami percaya kepadamu. Hati kami berharap hanya kepadamu Tuhan. Jamah kami ya Tuhan. Kuatkan setiap kami. Kami mau terus berharap kepadamu. Sebab pengharapan kami di dalam Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Dan kami percaya di balik proses yang kita hadapi, ada rencana yang indah Tuhan sediakan bagi kami. Di balik setiap persoalan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan ada di sana, memberikan yang terbaik untuk setiap kami. Berapa banyak kita yang percaya? Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudaraku. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji. Bapak Ibu, seperti pelangi
rencana indah yang Tuhan siapkan dan sediakan bagi setiap kami. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata, amin. Mari bersuka cita bersama-sama Bapak Ibu saudaraku. Dialah segalanya ya bagiku, dialah segalanya besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya ya bagiku, dialah segalanya dia bagiku, dialah segalanya besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya dia bagiku, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Bukankah Dia Tuhan yang baik? Terus pandang Dia Bapak Ibu saudaraku. Dia Tuhan yang baik. Dicicip air madu yang manis. Lagi katakan, Dialah segalanya dia bagiku, dialah segalanya besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya dia yang percaya boleh lambaikan tangan sama-sama. seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Jempolnya mana? Amin. dicicip air madu yang manis. Oh, seperti air madu dari batu karang, dicicip. Oh, air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang, satu kali lagi katakan, seperti air madu, seperti air madu dari batu karang. Oh, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, sekarang dua jempolnya. Amin. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang, Sambil tengok kanan kiri katakan kepada saudara, oh lihatlah, sambil katakan Tuhan baik. oh dicicip air madu yang manis. Amin. Haleluya. Malam hari ini kami mau tetap percaya hanya kepadamu, sumber kekuatan bagi setiap kami. Haleluya. Mari lebih lagi kita bersuka cita. Tuhanlah kekuatan dan masukku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah
duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Kami percaya firman-Mu ya dan amin bagi kami Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu digenapi bagi setiap kehidupan kami. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari bersama kita naikkan pujian ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari bersama kita bangkit berdiri sambil angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
percaya. Kami percaya bahwa Engkau hadir saat ini. Kami boleh merasakan hadirat-Mu menjamah kami. Dan kami rindu di dalam nama Yesus. Malam ini, tidak ada satupun dari kami yang terlewatkan di jamah Tuhan. Hari ini, seperti pujian yang kami naikkan Tuhan. Biar seperti firman-Mu katakan, setiap kami datang dan pulang bukan dengan keadaan yang sama. Tapi Tuhan yang memberkati hidup kami. Tuhan yang memberikan kelepasan buat hidup kami. Dan kami yakin dan percaya. Janji-Mu, ya dan amin. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur siap menjadi pelaku firman Allah. Biar hati kami seperti tanah yang gembur. Sehingga ketika firman-Mu diberitakan, tertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat. Di dalam nama Yesus yang percaya berkata, amin. Beri kemuliaan buat Allah kita, haleluya. Silakan duduk saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara boleh merasakan hadirat Tuhan hari ini. Yang merasakan hadirat Tuhan boleh angkat tangan bersama dengan saya. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Allah kita, haleluya. Saudara, hari ini saya memberikan tema yaitu pahlawan tanpa panggung, dampak tanpa batas. Pahlawan tanpa panggung, dampak tanpa batas. Saudara, di zaman sekarang ini, banyak orang mengukur keberhasilan dari popularitas. Dari apalagi saudara, jumlah pengikut atau pengakuan orang lain. Menurut mereka itu keberhasilan. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kerajaan Allah memiliki ukuran yang berbeda tentang keberhasilan ini saudara. Tuhan tidak hanya memakai mereka yang hanya di depan panggung. Puji Tuhan, Tuhan memakai mereka. Tetapi juga mereka yang setia bekerja di balik layar. Banyak pelayanan terbesar justru dilakukan oleh orang-orang yang hampir tidak pernah menjadi pusat perhatian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di dunia ini, pelayanan atau pekerjaan apapun yang dilihat manusia, itu sepertinya berhasil yang seperti itu. Tetapi kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Allah, Tuhan tidak melihat yang seperti itu saudara. Banyak hal yang dilakukan di belakang panggung, yang itu memberkati banyak orang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, John Piper berkata bahwa panggilan Tuhan datang bukan mereka, datang kepada mereka yang mencari pribadi, bukan panggung. Banyak orang mencari panggung, banyak orang melihat keberhasilan secara nyata yang sepertinya mereka lihat itu adalah keberhasilan. Tapi bukan itu maksudnya Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang beberapa tokoh yang ada di Alkitab. Bagaimana Tuhan memakai mereka. Mereka jarang kelihatan. Mereka tidak tampil luar biasa. Tetapi mereka dipakai Tuhan secara dahsyat saudara. Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang tidak bisa seperti tadi teman-teman kita di depan. Pak Samuel, Audi, Nana, dan teman-teman yang lain. Sebagai WL mungkin. Bapak Ibu, 69% menurut penelitian, banyak orang mau sebagai penonton. Tetapi mereka tidak menyadari banyak orang yang tidak kelihatan ini yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Salah satu saudara kita akan lihat yang bernama Andreas. Kalau saudara, saya tanya siapa murid Yesus? Maaf, nama Andreas, saudara pasti skip. Yang muncul di dalam pikiran kita pasti Petrus. Yang muncul dalam pikiran kita yaitu Yohanes. Yang muncul dalam pikiran kita yaitu Yakobus. 3 murid yang selalu ada bersama Yesus. Andreas mungkin tidak pernah ada dalam pikiran saudara. Padahal dia adalah salah satu murid Yesus. Tapi pernahkah kita sadari orang yang tidak pernah tampil ini,
Orang yang tidak pernah diperhitungkan ini saudara, dia orang yang dipakai Tuhan menjadi dampak yang luar biasa bagi dunia. Yang mengubah sejarah dunia saudara. Andreas dipakai Tuhan dahsyat. Yang pertama saudara, Andreaslah yang dipakai Tuhan untuk membawa seorang Petrus datang kepada Yesus. Coba kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 40 sampai 42. Yohanes 1 ayat 40 sampai 42. Saudara, kita jadi mengetahui sekarang, orang-orang yang tidak kelihatan, yang sepertinya tidak harus tampil luar biasa saudara, orang ini dipakai Tuhan dahsyat untuk kemuliaan Tuhan. 40, Yohanes 1 ayat 40. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes, lalu mengikut Yesus adalah Andreas, yaitu saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon Petrus, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Yesus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau dinamakan Kefas yang artinya Petrus. Yang pertama membawa Simon Petrus datang kepada Yesus seorang yang bernama Andreas. Seorang yang jarang sekali ditulis di Alkitab, tapi membawa dampak. Banyak orang yang tidak kelihatan pelayanannya, tapi mereka mengasihi Tuhan dan menjadi dampak. Saudara, Andreas inilah yang juga dipakai Tuhan untuk membawa seorang anak kecil datang kepada Yesus dengan membawa 5 roti dan 2 ikan. Coba kita lihat dalam firman Tuhan Yohanes 6 ayat 8 sampai 9, saudara. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat ini banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Mujizat 5 roti dan 2 ikan. Yang bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki. Belum anak-anak, belum istri, belum wanita. Itu dimulai dari seorang Andreas yang membawa seorang anak datang kepada Yesus dengan membawa hanya 5 roti dan 2 ikan. Menurut saya, kalau anak kecil bawa roti dan ikan bekalnya, rotinya tidak mungkin segede paus. Rotinya tidak mungkin segede ikan hiu, saudara. Mungkin maaf segede teri kecil untuk makan dia saja. 5 roti dan 2 ikan, rotinya tidak mungkin gede-gede, ikannya tidak mungkin segede ikan paus, rotinya tidak mungkin segede, wah gede banget, tidak mungkin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, cukup untuk makan anak ini. Tapi Andreas dengan yakin dia membawa anak kecil ini datang kepada Yesus. Dan saudara tahu akhirnya terjadilah mujizat. Ada orang mungkin bertanya kepada saya, Pak Freddy, kalau Andreas tidak menemukan anak yang membawa 5 roti 2 ikan bisa terjadi mujizat enggak? Tidak ada yang tahu saudara. Tidak ditulis di Alkitab. Tapi yang ditulis di dalam firman Tuhan. Seorang Andreas yang tidak pernah, jarang sekali kelihatan di dalam firman Tuhan. Orang yang tidak pernah nampak. Dia dipakai Tuhan membawa anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Saudara, pernahkah kita menyadari banyak pelayanan-pelayanan
yang tidak kelihatan tapi berdampak. Saudara, tanpa pemain multimedia di belakang, di depan atau belakang ya, di depan atau belakang saudara tidak akan terbantu melihat video ini. Saudara tidak akan terbantu melihat teks seperti ini. Kalau tidak ada orang-orang yang membantu saudara menyalakan lampu ini, tidak mungkin kita merasakan indahnya terang. Kalau tidak ada orang yang menyalakan AC ini saudara, tidak ada orang yang bisa kita merasakan indahnya beribadah di tempat ini. Banyak pelayanan-pelayanan yang tidak kelihatan tapi berdampak. Andreas, salah satu orang yang mengerjakan hari itu. Bapak Ibu mungkin tidak bisa seperti worship leader yang memimpin pujian seperti Pak Samuel. Tidak bisa seperti Audi, tidak seperti Nana. Tapi saudara bisa dipakai Tuhan. Melalui hidup saudara. Melalui keberadaan kita saudara. Andreas juga dipakai Tuhan untuk menjadi penghubung bagi orang-orang non-Yahudi, yaitu orang Yunani, bertemu dengan Yesus. Kita lihat Yohanes 12, ayat 20 sampai yang ke-22. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya kepada Yesus. Melalui Andreas, orang-orang Yunani menerima Yesus sebagai Tuhan. Melalui seorang Petrus yang dibawa Andreas kepada Yesus, 3.000 jiwa bertobat. Melalui Andreas, seorang anak kecil dibawa kepada Yesus, 5.000 orang laki-laki diberi makan dan sisa 12 bakul. Saudara, kita bisa seperti Andreas yang membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Saudara, mungkin ada keluarga kita hari-hari ini, di tengah dunia yang sulit ini, mereka berkata, "Tolong aku, doakan aku, bantu aku butuh pekerjaan." Saatnya saudara, seperti Andreas yang menyediakan hatimu untuk menolong orang ini. Bawa dia kepada Tuhan saudara. Doakan dia, mungkin banyak keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Tapi Andreas, dia bawa satu orang Petrus dan 3.000 jiwa bertobat saudara. Bapak Ibu yang terkasih, saya dibesarkan di Pekalongan. Kelas 2 SMP, umur 14 tahun, papa saya sudah meninggalkan saya. Papa saya sudah ketemu Tuhan Yesus, saudara. Dan mulai kelas 2 SMP, saya harus bekerja. Pernah saya ceritakan di sini. Pulang sekolah, saya harus menagih rekening koran. Saya ingat Jawa Pos atau Suara Pembaruan atau Kompas yang setiap tagihan saya dapat 60 rupiah. Saudara, di samping itu, saya seorang anak remaja yang cinta Tuhan. Papa meninggalkan saya, tapi saya mengasihi Tuhan, saudara. Saya bersyukur ada orang-orang yang mengasihi saya, sehingga saya bisa ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan saya ingat sekali waktu itu, setiap hari, pada saat saya kelas 2 SMP umur 14 tahun itu, saya ke gereja jam 4:30, jam 5 kurang seperempat. Saya jam 5 sudah ada di gereja. Saya main gitar, saudara. Freddy kecil main gitar. Saya mengiringi jemaat-jemaat yang waktu itu ada di Pekalongan. Pendetanya Bapak Pendeta Markus Irawan. Masih ada sekarang, usianya sudah 70 lebih.
Saudara, saya nyembah Tuhan melalui gitar. Waktu itulah saudara, saya ingat banget bahwa akan diadakan retreat remaja. Saudara, maaf saya enggak punya duit. Harganya 20.000 rupiah. Tapi saya enggak ada uang. Saya sangat ingat sekali ada seorang wanita. Dia datang kepada saya. Kemudian saya lagi doa, lagi nyembah Tuhan. Kemudian dia memberi amplop kepada saya. Nilainya 20.000. Saya tahu ini untuk bayar retreat. Saya ikut retreat. Dan disitulah Tuhan jamah saya. Dan disitulah Tuhan menjamah hidup saya. Dan di saat itulah saya mengenal Tuhan. Saya meneteskan air mata. Saya menyerahkan diri saya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Dan saya melayani Tuhan secara total sampai sekarang. Melalui satu orang yang tidak banyak bicara. Mungkin dia tidak bisa khotbah di depan ribuan orang. Tetapi melalui satu orang ini saudara, yang tidak disebut namanya. Saya tidak sebut namanya buat saudara. Tapi lahir Pendeta Freddy Hartoyo di depan saudara. Kenapa? Satu orang yang hanya taat. Saudara yang kasihan Tuhan, pernah saudara mendengar kisah tentang sekolah minggu yang sunyi? Kalau saudara pernah dengar kisah ini bagus sekali. Ada seorang guru sekolah minggu bernama Edward Kimball. Edward Kimball ini seorang guru sekolah minggu, saudara. Waktu itu yang datang tidak banyak orang. Dan ada seorang remaja yang selalu datang setiap minggu. Dengar Bapak Ibu, engkau yang melayani guru sekolah minggu, engkau yang melayani teens, engkau yang melayani apapun di MK-MK, di komsel-komsel, saudara, guru sekolah minggu ini, dia melakukan bagiannya. Saudara tahu siapa remaja yang setiap minggu datang di tempat itu dan kemudian mengenal Yesus? Saudara, kalau saudara lihat kisahnya, Edward Kimball ini, dia menjadi berkat untuk seorang yang bernama D.L. Moody, saudara. D.L. Moody seorang hamba Tuhan abad 19 yang dipakai Tuhan secara dahsyat. Jutaan orang mendengar melalui seorang guru sekolah minggu yang taat. Hanya berkhotbah di depan 1-2 orang. Dan Tuhan memakai D.L. Moody ini. Bukan hanya jutaan orang yang mendengar berita Injil. Tapi dia mencetak banyak hamba Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Namanya Edward Kimball akhirnya dicatat. Kenapa? Dia melakukan bagiannya dengan setia. Dia bukan orang yang hebat, tapi Tuhan memakai dia. Kalau saudara melihat sejarah Edward Kimball ini dan D.L. Moody, akhirnya D.L. Moody ini, dia dipakai Tuhan menjadi berkat untuk F.B. Meyer, saudara. F.B. Meyer dipakai Tuhan memberkati Chapman. Chapman dipakai Tuhan menjadi berkat untuk Bill Sunday. Bill Sunday dipakai Tuhan untuk menjadi berkat untuk Billy Graham. Dan Billy Graham inilah yang bersaksi melalui satu orang guru sekolah minggu. Ada efek sampai dia mengenal Tuhan. Seorang Billy Graham yang selalu saya katakan menjadi berkat untuk 215 juta orang di 185 negara. Melalui seorang yang awalnya hanya mengajar sekolah minggu. Tuhan bisa memakai Bapak Ibu yang terkasih dengan cara apapun untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Engkau yang mau dipakai Tuhan siapa? Mari angkat tanganmu bersama dengan saya.
Katakan, Tuhan, pakai aku untuk kemuliaan-Mu. Amin, saudara. Tuhan akan memakai saudara. Kemuliaan bagi Tuhan kita sekali lagi, saudara. Billy Graham berkata, Anda mungkin tidak pernah berkhotbah kepada ribuan orang. Tetapi Anda bisa membawa satu orang yang akan dipakai Tuhan untuk menjangkau ribuan orang. Hari ini, saudara, saya rindu, Bapak Ibu di tempat ini, pikirkan satu orang. Selalu kalau saya menyampaikan firman, Tuhan jiwa-jiwa Tuhan. Kenapa, saudara? Lukas 15 ayat 10 jelas berkata, kalau satu jiwa bertobat, malaikat-malaikat di depan Allah bersorak-sorai, saudara. Kalau saya boleh dramatisir, saudara. Malaikat lagi nyanyi, menyembah Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Ada satu jiwa bertobat. Malaikat langsung, haleluya, haleluya. Malaikat-malaikat di depan Allah bersorak-sorai karena jiwa-jiwa bertobat. Satu jiwa bertobat. Saya rindu setiap kita yang ada di tempat ini, saudara spesial. Karena saudara meluangkan waktu sungguh-sungguh datang di doa malam ini. Saudara, sediakan waktu. Kalau engkau ingin membuat sorga bergetar, bawa satu jiwa datang kepada Yesus. Jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Jiwa-jiwa yang sudah lama tidak kenal Yesus. Jiwa-jiwa yang sudah lama undur dari Yesus, saudara. Mungkin orang tuamu, mungkin keluargamu, mungkin teman bisnismu, mungkin teman kuliahmu, mungkin teman studimu, atau saat engkau kerja di pasar itu teman-temanmu. Saudara, Andreas dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yang kedua, saudara, anak kecil yang tadi saya sebut, tidak pernah namanya disebut. Ia tidak pernah berkhotbah, anak kecil. Ia hanya menyerahkan bekalnya. Artinya apa? Dia hanya menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Orang-orang yang tidak dipandang ini dipakai Tuhan secara dahsyat. Saya teruskan buat saudara. Rick Warren, dia berkata, jika kamu tidak peduli siapa yang mendapat pujian, Tuhan bisa melakukan banyak hal melalui hidupmu. Banyak orang sudah mendapatkan upah ketika dipuji manusia. Ketika worship leader, dia menyanyi dengan indah, wah semua orang bersorak-sorai, pulang minta foto, namanya disebut, dia udah dapat upahnya, saudara. Seorang pengkhotbah yang hebat, berkarisma, disebut, saudara dia sudah dapat upahnya. Tapi Rick Warren berkata, jika kamu tidak peduli siapa yang mendapat pujian, saudara, fokus kita bukan diri kita yang mendapat pujian. Fokus kita, oh karena aku bukan. Tapi Tuhan bisa melakukan banyak hal ketika engkau meletakkan hidupmu. Tuhan, aku mau engkau yang dimuliakan di dalam hidupku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya rindu setiap kita mulai memikirkan sesuatu, hanya Yesus yang harus disenangkan dalam kehidupan kita, saudara. Saya berikan contoh satu orang lagi, saudara, yang tidak jarang disebut di Alkitab. Bukan tidak pernah ya, jarang. Tapi tokoh ini dipakai Tuhan secara dahsyat, saudara. Ini namanya Barnabas, saudara. Siapa yang tidak kenal dengan Barnabas? Banyak yang tidak kenal. Tapi saudara tahu, kalau saudara lihat di Kisah Rasul pasal 9 ayat 26-27. Barnabas inilah orang yang dipakai Tuhan untuk membuat
seorang Paulus diterima. Kita akan lihat dulu dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 26 sampai 27. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Saulus ini nama sebelumnya Paulus. Tetapi semuanya takut kepadanya. Kenapa? Karena mereka tahu Saulus ini seorang yang menganiaya orang-orang percaya, saudara. Tetapi mereka tidak dapat percaya karena ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepadanya bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Saudara, satu lagi orang yang jarang disebut namanya, yang tidak pernah tampil, Paulus banyak orang kenal. Barnabas ini sebetulnya dia orang yang menerima Paulus, dan mengenalkannya kepada rasul. Tanpa seorang Barnabas, apakah Paulus bisa dipakai Tuhan? Bisa juga, saudara, mungkin. Tapi ceritanya tidak seperti yang ditulis di Alkitab, melalui proses panjang lagi. Tapi firman Tuhan berkata, seorang Barnabas, artinya anak penghiburan, dia menjadi pendorong. Barnabas ini pendorong, saudara. Dia menjadi orang yang suka menyokong. Dia tidak suka tampil, tapi mendorong orang lain untuk maju. Ada orang-orang yang dipakai Tuhan dengan dahsyat seperti Barnabas ini. Orangnya suka mendorong orang, tidak suka tampil. Tidak suka kelihatan, wah. Tidak suka dipuji. Tapi dipakai Tuhan luar biasa. Tanpa dia, Saulus, mungkin dia harus mengalami banyak hal yang terjadi. Tapi dikenalkan dengan seorang Barnabas. Ada orang yang dipanggil bukan untuk menjadi bintang, tetapi menjadi pendorong bagi orang lain. Saudara-saudara melihat di Alkitab, kitab Markus ditulis oleh kemenakan Barnabas. Yaitu Markus itu kemenakan Barnabas. Seorang Markus ini pernah diusir oleh Paulus. Karena Markus ini pernah melayani berhenti di tengah jalan. Paulus marah, tidak boleh diajak pelayanan. Tapi perhatikan, saudara, Barnabas, orang yang seperti Markus, yang hampir kebuang, yang hampir dibuang, saudara, itu bisa dirangkul. Ada orang-orang yang dipakai Tuhan merangkul, mendorong, menjadi orang-orang pendamping. Coba kita lihat Kolose 4 ayat 10. Kolose 4 ayat 10, saudara. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dari Markus keponakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila ia datang kepadamu. Barnabas minta kepada Paulus, terima dia kesempatan kedua. Dia pernah mungkin melukai hati pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Tapi terimalah dia. Tapi saudara yang terkasih, seorang Barnabas yang selalu mendampingi Markus, akhirnya Markus diterima oleh Paulus dan pelayanannya sangat berguna. Barnabas, dia tidak berkata, oh orang dibuang, udah buang aja. Enggak. Banyak orang yang jatuh, terbuang, kemudian tidak ada orang yang membuat dia berdiri. Tapi Barnabas, orang yang jatuh, dia buat berdiri. Dan dia buat berguna untuk kerajaan Allah, saudara. 2 Timotius 4 ayat 11. 2 Timotius 4 ayat yang ke-11. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Kemudian
berkata, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Saudara, akhirnya Paulus mengakui pelayanan Markus sangat penting bagi dia. Tapi saudara, kalau tanpa Barnabas, Markus bisa terhilang. Tapi saudara, akhirnya saudara tahu, Tuhan memakai Markus dengan cara luar biasa. Bapak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Sekali lagi, pelayananmu bukan mungkin tampil seperti teman-teman di depan. Tapi engkau bisa melakukan bagian-bagian yang lain, saudara. Epafras, saudara. Ini luar biasa. Disebut Paulus hamba Tuhan yang setia dan seorang yang bergumul dalam doa bagi jemaat. Ini orang yang kerjaannya suka berdoa, Epafras ini. Mungkin saudara pernah dengar Epafras baru kali ini mungkin. Tapi Epafras ini sangat berguna karena dia pendoa yang luar biasa. Coba kita lihat Kolose 1 ayat 7. Kolose 1 ayat 7. Saudara, orang-orang ini dipakai Tuhan dengan dahsyat. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Ditulis jelas, pelayan Kristus yang setia. Kolose 4 ayat 12 berkata, salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa, yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Epafras, orang yang setia berdoa. Tidak salah saudara berdoa malam setiap hari Kamis di tempat ini, saudara. Karena doamu itu dihitung oleh Tuhan. Epafras, doanya diperhitungkan oleh Allah. Karena doa itu mengguncang kerajaan surga, saudara. Karena doa ini, saudara, banyak orang bisa mengenal Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, saya pelayanan di Batam, saudara. Setiap tahun 2-3 kali saya ke Batam, pelayanan di sana. Ada seorang hamba Tuhan yang dulunya bukan hamba Tuhan. Dia menganut kepercayaan lain, saudara. Orang ini bercerita kepada saya. Dia berkata gini, dia punya anak. Anaknya itu meninggal. Sudah tidak bernyawa. Dan waktu itu ketika ada malam penghiburan, dia lihat ada orang-orang Kristen yang dia tidak sebut namanya. Di sana, dia berkata begini, kalau anakku bisa bangkit, dia tidak kenal Tuhan, dia bukan pengikut Kristus, dan seluruh keluarga besar kami akan percaya Tuhan Yesus. Wah, saudara, ada seorang di antara orang ini, jemaat biasa, bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, tiba-tiba datang ke peti itu, saudara. Dan ketika didoakan, mujizat Tuhan terjadi. Nyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Saudara, hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dan itu terjadi, saudara. Orang anaknya yang meninggal ini tiba-tiba bangun dan bangkit untuk Tuhan, saudara. Semua orang kaget. Dan orang ini, teman saya ini akhirnya dia menangis. Seluruh keluarganya bertobat untuk kemuliaan Allah. Berikan kemuliaan buat Allah kita, saudara. Saudara, kalau kita belum mendengar, melihat sesuatu yang real gini, apa mungkin? Loh, doa itu penuh kuasa, saudara. Kalau saudara berdoa, itu sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ada satu tempat di Jawa Timur, saya tidak sebut tempat, saudara. Orang-orang sakit,
banyak disembuhkan bukan karena pendetanya, tapi karena mereka nuruti firman Tuhan dan berdoa untuk orang sakit dan orang sakit sembuh. Dan jemaat di sana bertumbuh dengan cepat. Kenapa? Banyak orang bertobat, saudara, dengan doa. Bapak Ibu kalau berdoa, percaya dengan sungguh-sungguh bahwa setiap doamu dicatat oleh Allah sendiri, saudara. Amin. Amin. Kalau hari ini engkau punya masalah apapun, percayalah, Epafras dicatat doanya, pergumulannya. Karena ini sangat penting. Oleh sebab itu hari ini saya rindu. Saudara percaya Tuhan, aku mau percaya bahwa setiap doa-doa yang dinaikkan hari ini, seperti dupa yang berbau harum naik di hadapan Allah, menyenangkan Tuhan dan didengar oleh Allah. Amin. Kau yang percaya sekali lagi angkat tanganmu tinggi-tinggi, saudara. Percaya di dalam nama Yesus. Aku percaya setiap doaku Tuhan dengar. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Yang sangat-sangat terakhir. Sebelum ini coba. Saudara. Ada satu gambar di depan, saudara. Ini gambar apa, saudara? Halo? Gambar rumah. Ada di depan? Iya. Gambar rumah. Rumah ini kelihatan. Rumahnya kelihatan. Tapi yang membuat rumah ini berdiri, bukan rumahnya yang kelihatan saja. Tapi ada pondasi yang kuat, yang menopang rumah ini, saudara. Demikian juga pelayanan-pelayanan yang tidak kelihatan. Saudara tidak tahu banyak pendoa yang berdoa untuk saudara. Saudara pernahkah, kayak kalau waktu itu saya ingat banget, ada KKR di Manyar, Betani Manyar, saudara. Dan dia bilang, Pak, ini ada berapa ratus hamba Tuhan, pendoa-pendoa di Betani Manyar, dan Indar berdoa, Pak. Loh, saudara, doa itu pondasi. Dunia menghargai apa yang terlihat. Tuhan menghargai apa yang setia. Jika hari ini pelayanan Anda seperti akar, pondasi atau ragi yang tidak banyak diperhatikan, jangan berkecil hati, saudara. Justru melalui hal-hal yang tersembunyi itulah Tuhan sering membangun karyanya yang paling besar. Amin, Bapak Ibu, saudara. Tuhan bekerja dalam hidup kita. Yang paling akhir, Priscilla dan Aquila, suami istri yang dipakai Tuhan, rumahnya dipakai untuk Paulus, dia diam di sana. Ada orang-orang yang dipakai Tuhan, tidak kelihatan, tapi dia menjadi orang-orang yang menampung orang lain, dipakai Tuhan untuk memberkati orang-orang lain, di komsel-komsel mereka, dan mereka dipakai Tuhan, tidak kelihatan, saudara. Dan lakukan itu bagi Tuhan. Saudara, pelayanan saudara sederhana, tapi berdampak besar untuk kerajaan Allah, saudara. Charles Spurgeon berkata, kerajaan Allah tidak hanya dibangun oleh pahlawan-pahlawan besar. Kerajaan Allah tidak hanya dibangun oleh pahlawan-pahlawan besar, tetapi oleh ribuan tangan setia yang tidak pernah disebut namanya, yaitu Bapak Ibu Saudara. Kerajaan Allah tidak hanya dibangun oleh Paulus, oleh Petrus, Yohanes, Yakobus, enggak, tapi oleh orang-orang yang tidak kelihatan. Banyak orang yang sepertinya tidak melakukan apa-apa, tapi dia melakukan banyak hal di belakang. Banyak orang yang dipakai Tuhan secara dahsyat, seperti Andreas, seperti anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Seperti Barnabas, yang mendorong orang lain dengan cara yang luar biasa, saudara. Dan juga seperti Epafras yang berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang dampaknya luar biasa.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada orang yang dipakai seperti Priscilla Aquila, yang sepertinya sederhana, menyediakan rumahnya untuk beribadah, untuk komsel, tapi di situ berdampak luar biasa. Saudara, ribuan orang, ribuan tangan yang setia yang tidak pernah disebut namanya ini. Saya rindu nama saudara termasuk di dalamnya. Amin, saudara. Tuhan rindu memakai Bapak Ibu melalui keberadaan kita. Melalui kita yang berkata, Tuhan, apa yang bisa aku lakukan? Aku tidak fasih bicara. Aku bukan seperti Bapak yang di depan yang pintar ngomong. Tapi Tuhan memakai Andreas yang tidak pintar ngomong. Tuhan memakai Epafras yang hanya suka berdoa. Tuhan memakai 5 anak yang membawa 5 roti 2 ikan yang hanya menyediakan hati dan hidupnya. Hari ini Tuhan rindu. Engkau membawa ini kepada Tuhan, saudara. Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Yang pertama, kita harus tetap setia meskipun kita tidak diperhatikan. Lakukan bagianmu dengan setia. Lukas 16 ayat 10 berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, dia akan diberi perkara yang besar oleh Tuhan. Fokus membawa orang pada Kristus seperti Andreas. Jadilah pendorong seperti Barnabas. Berdoa diam-diam orang tidak tahu, saudara. Seperti Epafras. Dunia mungkin tidak melihat, tetapi surga melihat Bapak Ibu saudara. Tetap melayani walaupun tidak mendapat penghargaan. Kolose 3:23 berkata, kerjakanlah untuk Tuhan. Bukan seperti kepada manusia, tapi seperti kepada Tuhan. Yang paling akhir sekali, 83% orang percaya datang kepada Kristus karena pengaruh pribadi atau keluarga, bukan acara besar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya rindu. Bapak Ibu, mungkin kita bukan orang yang hebat, tapi kita bisa membawa orang datang pada Yesus. Dengan doa kita, dengan kita menjalin persahabatan dengan Dia, dengan kita menyediakan tempat kita, dengan apapun yang bisa kita lakukan. Mari kita berdiri bersama-sama. Sebelum kita selesai, saya rindu setiap kita mempunyai satu komitmen dalam hidup kita. Tuhan, seperti Andreas yang membawa 1 Petrus kepada Tuhan. Dan Petrus dipakai Tuhan untuk membawa 3.000 jiwa kepada Tuhan. Demikian hidup kita dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Seperti Epafras yang dipakai Tuhan di dalam doa-doanya. Bagaimana Tuhan memakai dia, menguatkan orang-orang di sekitarnya. Dan membuat hal-hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Demikian setiap kita semua. Seperti seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus. Dan menjadi berkat untuk 5.000 orang laki-laki dan sisa 12 bakul. Demikian setiap hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, Engkau yang berkata, Tuhan, aku rindu firman itu jadi dalam hidupku. Aku rindu firman itu jadi dalam hidupku. Semua tutup mata. Engkau yang berkata, Tuhan, jadilah. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi bersama dengan saya. Tinggi-tinggi, saudara. Tinggi-tinggi, saudara. Terima kasih, Tuhan. Datang ya Bapa, Bapak Ibu Saudara, dalam
Hari ini sebelum kita meninggalkan tempat ini, saya rindu saudara memikirkan satu orang keluarga saudara yang belum mengenal Tuhan dan bawa dia kepada Yesus. Mungkin dia dekat dengan engkau, sahabatmu. Mungkin dia orang-orang yang baik terhadap hidupmu. Bawa dia pada Tuhan, saudara. Seperti Andreas membawa Petrus kepada Tuhan. Seperti Andreas membawa orang Yunani kepada Tuhan. Demikian hidup kita semua. Ini kami Tuhan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, amin. Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Tuhan tidak memakai orang-orang yang hebat, tapi Tuhan memakai ribuan orang yang rindu dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Saudara yang terkasih, hari-hari ini banyak masalah terjadi di Indonesia. Mungkin kita sendiri juga masih punya masalah. Tapi ketika engkau membawa banyak orang datang pada Yesus, bukan hanya Tuhan menolong hidupmu, tapi Tuhan juga menolong orang-orang di sekitarmu untuk mereka menerima pertolongan dari Tuhan Yesus, saudara. Seperti Andreas yang membawa Petrus, seperti Andreas yang membawa anak kecil, seperti Andreas yang membawa orang Yunani datang pada Tuhan. Demikian hidup kita menjadi berkat untuk sekitar kita. Sebelum kita nyanyikan pujian ini, sekali lagi saya rindu, saudara. Ada satu nama di dalam pikiran kita. Doakan, saya berikan waktu saudara 10 detik berdoa untuk orang ini. Tuhan, aku mau Tuhan, aku menjadi berkat untuk orang tuaku. Aku menjadi berkat untuk pasanganku. Aku menjadi berkat untuk anakku, untuk mertuaku, untuk menantuku, untuk teman sekantorku. Teman di mana aku bekerja, di pasar, di toko, dan dimanapun Tuhan tempatkan engkau. Bawa dia pada Tuhan, di sekolahmu, di studimu. Saudara percayalah, Tuhan akan pakai engkau dengan dahsyat, dengan cara-cara yang luar biasa. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, ya Tuhan. Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu, Tuhan.
Ada satu pelayanan Epafras yang saya sebut tadi. Pelayanan yang berdoa dan berdampak. Saudara, hari ini, sebelum kita selesai dan saudara pulang, kalau saudara ada di tempat ini bukankah karena saudara ingin berdoa? Namanya doa malam. Hari ini saudara, berdoalah. Saya berikan waktu 1 menit saudara. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Markus 9:23, Lukas 1:37 katakan, tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Apa yang menjadi masalahmu, yang menjadi problemmu, yang menekan hidupmu, yang membuat sepertinya engkau sangat berat di dalam kehidupan ini. Dunia semakin berat, tekanan semakin berat, tekanan keluarga, tekanan ekonomi, tekanan keuangan. Hari ini, saudara berdoa kepada Tuhan. Epafras dicatat oleh Alkitab, karena dia bergumul dalam doa. Hari ini saudara berdoa pada Tuhan. Mau yang punya masalah-masalah hari ini, sekali lagi tutup mata. Mau yang berkata, Tuhan, aku serahkan kepada Engkau hari ini. Saudara, angkat tanganmu tinggi-tinggi sekali lagi. Tinggi-tinggi saudara, tinggi-tinggi. Jangan malu saudara. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Setiap kami punya problem. Setiap kami yang punya masalah dan beban berat. Kami percaya firman Allah berkata, doa sangat besar kuasanya. Seperti Epafras berdoa dan dicatat oleh firman Tuhan. Demikian setiap kami yang berdoa, dijawab Tuhan. Hari ini di dalam nama Yesus, Engkau menguatkan kami dan memberikan solusi, jalan keluar bagi jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini. Dimanapun mereka berada, yang menyaksikan siaran ini, berkati mereka, ada jalan keluar di dalam masalah mereka, ada jalan keluar dalam problem mereka, karena Tuhan ada di dalam hidup mereka. Kekuatan-Mu mengalir atas setiap kami pada malam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, bersyukur untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar, yang sudah menguatkan dan memberkati setiap kami. Ajar kami, tuntun kami Tuhan untuk bisa mengerjakannya, agar hidup kami boleh terus Tuhan pakai, boleh terus menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Dan kini tiba saatnya bagi setiap kami untuk memberikan yang terbaik. Kami sungguh rindu memberikan dengan hati yang tulus sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita berkata, amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudaraku. Terbatas kuasa-Mu Tuhan,
bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, katakan ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa Allah kita. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua, menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang malam ini. Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara.